Luar biasa ya. Jadi kalau dilihat Namira ini aktif juga ya di organisasi, dalam kegiatan, model, dan dengar-dengar menari juga. Iya. Iya, Menari betul. apa ini? Ada yang K-pop Kontemporer juga. itu berarti ya? Iya, Iya. K-pop. K-pop juga. K-pop, oke. Nah, terus juga pernah tampil di beberapa events ini, ya di Singapura. Iya. Itu juga ya? Iya. Ngapain di Singapura? Mewakili kayak Worst Theaters Disabilities Asian Youth Theater Festival. Oke. Dia bersama jadi ada satu komunitas tari namanya G-Star. Itu terdiri dari anak-anak Down syndrome. Oke, Di bawah Gigi Art of Dance. Jadi mereka udah banyak perform kemana-mana bersama dan Namira. Namira juga ikut menjadi Iya, bagian ya? itu menjadi bagiannya dari Tampil situ. di Singapura, Tampil menari. di Singapura menari. Wow. 2018 di Asian Youth Theater Festival. Terus tahun 2019 Unconditional saya lupa unconditional apa dan yang waktu itu 2019 itu dihadiri oleh Presiden Singapura. Oke. Oh. Keren. Nah, pernah tampil di TEDx juga ya, di Iya. UI ya, 15 menit. Tanpa teks, menjelaskan Tanpa teks. tentang Down syndrome. Iya, Jadi perjalanan hidup saya kayak menceritakan pengalaman hidup. iya. Oke, menarik sekali. Kalau dilihat dari sini, Bu, tentu yang jadi pertanyaan bagaimana Ibu mendorong agar Namira itu bisa seperti sekarang. Supaya mungkin para orang tua yang selama ini kecil hati, bahkan merasa malu ya Bu ya, Iya, masih ada. masih banyak. Ya masih banyak yang malu karena menganggap ini kutukan lah, Iya. menganggap dia nggak tahu Aib lah. keluarga. Ya aib keluarga lah, disembunyikan, disimpan, tidak didorong, tidak diajak untuk Perkenalkan. bersosialisasi ya. Itu banyak kejadian seperti itu ya, Namira ya. Dalam kehidupan teman-teman Namira yang seperti ini banyak. Ada, Oke. ada Om. Baik, tapi Namira berbeda. Mudah-mudahan yang lain juga. Tapi apa yang Ibu lakukan? Sebenarnya yang saya lakukan mungkin sama pada orang tua pada umumnya ya. Saya balik lagi saya tadi bilang saya tidak pernah memperlakukan dia berbeda. Oke. Saya anggap dia sama dengan kakak-kakaknya dan saya mendidik dia sama seperti saya mendidik kakak-kakaknya gitu. Namun saya juga menyadari keterbatasan dia sebagai seorang disabilitas intelektual yang memang di sini adalah kekurangannya di IQ-nya gitu. Jadi saya di sini tidak memaksakan dia untuk dari sisi akademis, tetapi saya tetap sekolahkan dia untuk dia bisa membaca, menulis seperti itu dan untuk pergaulannya juga. Sebetulnya bakat Namira itu yang pertama melihat adalah gurunya di sekolah waktu itu. Waktu itu tingkat berapa? Waktu itu dia SD kelas 6, SD kelas 6 gitu. Gurunya dia sering kalau istirahat tuh nari-nari di tengah lapang gitu, terus gurunya ngerekam. Lagi iseng aja. Iseng. Terus gurunya ngerekam, dikirim ke saya gitu kan. Terus Bun lihat nih Bun anaknya gitu kan. Seperti pada umumnya sebelumnya saya selalu mencari di mana bakatnya dia. Saya sempat sekolahkan dia di musik, piano. Saya sempat juga masukkan dia sebagai atlet karena biasanya anak Down syndrome kan juga di musik, di atletik gitu ya. Sempat juga juara dapat perunggu untuk lari dan dapat perak untuk tolak peluru gitu. Tapi kondisi dia juga dengan kondisi yang waktu itu pneumonia, paru-parunya tidak memungkinkan dia untuk jadi atlet gitu, olahraga. Jadi lari ke seni. Namira sekarang usianya berapa? 26 tahun Om. 26 tahun. Kalau Namira sendiri merasa sebagai penyandang atau anak dengan Down syndrome itu apa tantangan terberat yang harus dilalui oleh Namira? Gak percaya kenapa saya seperti ini gitu. Mungkin Tuhan ada yang lain, mungkin dari sisi lain aku gitu. Malu, aku juga malu seperti keadaan ini gitu. Saya hampir down, tapi pun tak kenal down gitu kan. Kayak aku merasa kayak takut, kenapa aku kayak gini gitu. Iya. Lalu aku bertanya, aku nanya ke orang tua saya, pun kok aku kayak gini? Kenapa aku kayak gini? I know, Prof, Tuhan yang memberikan segala yang aku punya. Tapi aku syukuri. Syukuri ya. Aku syukuri dengan apa adanya diriku. Tapi banyak orang yang sama seperti saya. Mereka
jadi panutan saya. Di luar sana, mikir saya seperti ini karena bunda yang cara didik saya sangat keras. Tapi saya tidak pernah melawan. Tapi saya hanya menjadi diriku sendiri yang menerima diriku yang apa adanya. Aku nggak seperfect apapun, tapi Tuhan memberikan aku seperti ini, gitu. Tuhan itu maha adil. Aku nggak butuh yang namanya cacian orang lain di luar sana. Nggak peduli, no comment. Aku anggap ini bukan air mata yang aku keluarin, Air mata bahagia. tapi Ya? aku bahagia. Tapi aku percaya Menjadi seorang Down syndrome. jadi seorang Down syndrome. Jadi Namira sekarang sudah ikhlas, sudah menerima dan ingin menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain ya. Iya Om, bener. Nah, Namira, ini mungkin banyak teman-teman disabilitas yang ada di luar sana yang nonton bukan di studio nih. Terus ada teman-teman yang Down syndrome juga. Nah, mungkin Namira bisa kasih sesuatu ya untuk memberikan semangat bagi teman-teman. Terima kasih buat adik-adik yang di luar sana udah diinspirasi kakak. Kakak nggak akan mudah menyerah apapun usaha kalian. Tapi lihatlah suatu saat nanti ketika kalian dewasa seperti kakak yakin kalian bisa. Dan patahkan stigma yang ada. Jangan pernah malu, tapi usahakan kita banyakkan dikenal dan dikenal masyarakat. Nah, tentu Ibu sekarang, Ibu, karena banyak orang tua yang tidak siap tadi ya, yang sampai hari ini mungkin masih merasa malu, merasa dikutuk, macam-macam lah perasaan negatif. Nah, tapi itu kan yang menjadi korban anaknya ketika dia tidak berusaha, tidak membuat anaknya sendiri bangkit. Nah, bisakah Ibu sampaikan sesuatu buat para orang tua? Mungkin untuk para orang tua di luar sana yang punya anak Down syndrome, jangan pernah malu ketika kita mempunyai anak Down syndrome atau apapun disabilitasnya. Karena kita tidak pernah tahu rencana Tuhan yang terindah untuk anak-anak kita. Apa yang ketika kita dipilih Allah untuk dititipi anak spesial, pasti ada rencana Tuhan yang indah untuk anak-anak kita. Jadi teruslah semangat membersamai mereka, jangan malu, antarkan mereka setinggi-tingginya mereka menggapai mimpi, patahkan stigma yang ada, terus semangat maju untuk anak-anak disabilitas. Baik, terima kasih Namira, terima kasih Bu Nini ya sudah memberikan inspirasi bagi siapapun yang menonton acara ini. Saya juga merasa terinspirasi ya. Baik, habis ini kita akan menyaksikan performance dari Namira dengan dance-nya tadi ya. Baik, terima kasih Namira. Namira bisa kembali ke bangku lagi ya, ke sini. Iya.
beberapa yang tanya ke saya, kamu mau bisa lihat nggak? Terus kalau mau nanti saya mau menjadi pendonor kornea untuk kamu gitu. Senin ini dalam Go Health. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.